Halo Handetawan, balik lagi di Tangerang News. Bersama saya Reza Zainur Rahman akan menemani kalian 5 menit ke depan dengan berita, fakta unik, terupdate, aktual, dan terpercaya. Berita pertama, informasi dan interview dalam reportase. Handetawan, tahu nggak sih apa itu informasi dan interview dalam reportase? Belum tahu? Oke, saya akan menjelaskan. Standar kompetensinya adalah memahami teknik interview dan reportase dan liputan serta melakukan persiapan praktek yang sesuai dengan kaidah sinematografi. Dan kompetensi dasarnya memahami teknik interview, reportase dan liputan serta melakukan persiapan praktek. Wawancara. Tahulah ya wawancara tuh bagaimana, Handetawan. Jadi wawancara ini masa sih nggak tahu kalian? Harusnya tahu dong. Wawancara tuh kayak kita mau wawancara teman kita. Misalkan ada Reza dan Zianur. Halo Reza, apa kabar? Iya baik. Nah itu bisa dikatakan dengan wawancara. Nah penjelasannya adalah wawancara sama dengan reportase dengan jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Kalau reportase ini kepada orang yang penting. Kalau misalkan wawancara tuh bisa saja ke tidak orang yang penting. Misalkan ada lagi kecelakaan di daerah Tangerang, ada saksi mata, tapi itu penting juga. Tapi bukan maksudnya orang yang berpengaruh lah. Nah itu bisa dikatakan wawancara. Nah kalau reportase wawancara dan reportase itu hampir sama, tapi dua hal yang berbeda, Handetawan. Oke? Ngerti ya? Nah, kita lanjut interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter atau wawancara kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Nah, sama apa beda? Sama, beda bahasanya aja, ya gak sih? Kalau wawancara bahasa Indonesia, kalau interview itu adalah bahasa Inggris. Benar sekali. Interview ini dibagi menjadi 3 proses, yaitu reportase, wawancara, interview, dan mempunyai 3 dapat berlangsung dan melibatkannya, yaitu ada reporter, narasumber, dan kameramen. Nah, kalau misalkan wawancara ini tidak ada kameramen, itu juga nggak bakal bisa disebutkan wawancara karena tidak ada buktinya begitu. Handetawan, betul atau tidak? Betul dong. Kita lanjut ke yang selanjutnya yang harus dilakukan seorang reporter dalam melakukan interview. Harus mempersiapkan diri mencari orang-orang yang tepat untuk diwawancara. Menentukan topik permasalahan, mempelajari topik yang akan diangkat. Harus menyiapkan daftar pertanyaan. Harus bersikap objektif dalam menyiapkan suatu berita. Nah, jadi kalau misalkan dalam dunia reportase itu kita harus mempunyai 5W1H. Apa itu? Harus tahu kamu. Udah tahu lah ya, nggak usah dijelasin lagi. Kita lanjut ke selanjutnya. Dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan yang tadi saya katakan nih, 5W1H. What, why, when, where, why. Yaitu apa yang terjadi, ada apa peristiwanya, yaitu siapa yang membuat peristiwa tersebut, yaitu kapan peristiwanya terjadi, yaitu mengapa peristiwa ini terjadi, how, yaitu bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Handetawan. Kita ke selanjutnya.
Teknik dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, lakukan persiapan di kaitan seperti di bawah mana tuh, yaitu kumpulan data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancara. Dan yang kedua itu buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Nah, jadi kalau misalkan sudah diseleksi, apa nih yang Handetolan yang bisa tanyakan lebih detail kepada narasumber atau yang berbobot lah begitu Handetolan. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, jangan kayak wawancara nih kayak lu ngapain tadi di sana. Jadi harus tutur kata yang baik lah biar narasumber ini mau menjawab apa yang kita pertanyakan. Oke? Dan selanjutnya itu yang keempat, simak baik-baik jawabannya dan simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya yang menjadi masalah. Contohnya kayak ada pertanyaan, kita bertanya, dia menjawab, terus timbul lagi nih dalam jawaban itu muncul pertanyaan kembali dari kita, kayak misalkan kok bisa terjadi seperti itu, terus dia menjawab, terus ada kayak space untuk kita menanya lagi begitu. Dan usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara. Nah, kayak apa namanya, brainstorming lah sama wawancara, kayak basa-basi dulu atau bagaimana, kayak rumahnya di mana bang? Rumahnya di Tangerang. Kayak gitu-gitulah. Dan yang keenam itu ada simpan pertanyaan kejutan. Nah, simpan pertanyaan kejutan ini atau pamungkasnya, kayak misalkan nih joke banget lah buat pertanyaan yang kayak misalkan siapa presiden tahun ini. Kayak gitu. Terus yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, maka persingkatlah atau kayak mohon maaf Pak, pertanyaannya tuh begini-begini, tolong dijawab ini gitu. Dan yang ke-8 itu sebaiknya jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang singkat, padat, tidak menguasai kerjanya dan menyangkan apa maksudnya dari jawaban yang pendek. Oke? Itu. Dan yang selanjutnya itu persiapan wawancara. Persiapan wawancara ini menguasai masalah, menentukan arah permasalahannya, menentukan narasumber, membuat janji wawancara, menyiapkan draft pertanyaan, menyiapkan mental. Mental tuh sangat penting loh teman-teman. Kayak misalkan kita kalau mentalnya belum terbentuk untuk wawancara, anjir, kayak misalkan deh kita presentasi di kelas, lu aja lah yang presentasi, lu aja lah. Mental tuh sangat penting untuk tampil di depan, apalagi sebagai reporter ya. Bukan reportase tapi reporter. Reporter ini orangnya, reportase tuh bentuknya gitu kan. Lanjut kita ke hambatan dalam wawancara. Hambatannya sering jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini adalah dikarenakan takut, grogi, khawatir pertanyaan dapat menyinggung atau menyudut, terlalu melibatkan masalah pribadi. Nah, yang paling pertama yang harus kita pelajari adalah bagaimana rasa takut itu hilang. Gak hilang sih, tapi kayak kuat lah untuk kayak deg-degan mah harus, tapi rasa takutnya itu harus dihilangi begitu. Dan groginya juga ya, kalau misalkan jam terbang sih pasti bisa sih, ya nggak sih. Dan syarat melakukan wawancara: mempunyai tujuan yang jelas, efisien, menyenangkan, mengandalkan persiapan atau riset, melibatkan kepentingan khalayak, menimbulkan spontan. Atau ya spontan maksudnya kalau misalkan lagi ada berita apa nih, kayak anjir ini harus ditanyakan nih biar jadiin judul berita atau segala macamnya, harus spontan. Dan yang selanjutnya, wawancara berfungsi sebagai pengadil dan mampu mengembangkan logika. Nah, logika kita tuh harus main, nggak boleh kayak ditinggal logikanya. Oke? Macam-macam wawancara tertutup, terbuka, wawancara konferensi, kelompok, dan wawancara terpimpin atau terbebas.
Nah, mungkin sekian dulu ya yang saya akan jelaskan tentang interview dan wawancara, dan mungkin di lain kali kita akan ada kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.